Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Stefani Simamora, Prodi Bimbingan dan Konseling, NPM 1810 2537 5006. Ingin membuat video akhir dalam mata kuliah kewirausahaan tentang business plan. Berikut adalah profil usaha saya. Nama usaha Gebisel. Kami menyediakan pulsa al-operator, token listrik, paket data, paket internet, jasa transfer, pembayaran seperti pembayaran listrik, pembayaran IndiHome, pembayaran PDAM, dan berbagai macam pembayaran yang lainnya. Pada pemasaran tidak langsung, konsumen bisa menghubungi kontak berikut. Alasan kami membuka usaha ini adalah sedikitnya konter pada lingkungan sekitar dan padatnya rumah penduduk masyarakat, sehingga dapatkan solusinya mendirikan konter agar masyarakat lebih mudah dan terjangkau jika ingin bertransaksi, membeli pulsa, ingin menggunakan jasa transfer, dan melakukan pembayaran. Tujuan kami membuka usaha ini adalah untuk memperoleh pendapatan, memenuhi kebutuhan penggunaan pulsa pada telepon genggam, mempermudah masyarakat sekitar untuk membeli pulsa, dan mempermudah masyarakat di sekitar melakukan berbagai jenis pembayaran. Produk yang ditawarkan merupakan kebutuhan masyarakat, bahkan lebih dari bahan bakar kendaraan. Strategi pemasaran yang ingin diterapkan bisa melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan juga promosi dari mulut ke mulut. Berikut adalah data pemilik usaha. Nama, Cantika Stefani Simamora, jenis kelamin, perempuan, tempat tanggal lahir, Sungai Penuh, 13 Januari 2000, alamat, Dusun Jembatan 1, Desa Playang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh. Aspek pasar. Barang yang kami tawarkan adalah pulsa al-operator, handset, charger, kartu perdana, cash HP, jasa transfer, dan pembayaran. Target pasar. Target pasar kami adalah semua kalangan masyarakat yang mempunyai handphone dan semua kalangan masyarakat yang membutuhkan jasa kami, yang memiliki pola pikir yang sama, karena pada saat ini hanya satu saja konter yang ada di daerah ini. Banyaknya pesaing karena bisnis ini cukup mudah untuk dijalankan tanpa menggunakan modal yang sangat besar. Deskripsi produk dan jasa. Kios pulsa ini sudah ada sejak tahun 2014. Itu hanya menggunakan satu telepon milik pribadi saja. Lalu, pertengahan tahun 2018, saya mendapatkan modal untuk membuka konter di depan rumah, dan sekarang sudah berdiri konter yang bernama Gebisel dengan saya sendiri pengelolanya. Di konter kami menyediakan pulsa al-operator, semua jenis pembayaran, transfer ke semua bank, jasa pengetikan, dan print. Usaha ini berkembang di bidang komunikasi. Melihat bisnis ini sangat cocok untuk zaman modern seperti sekarang, sekiranya saya dapat menjalankan. Terlebih memiliki perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cukup. Dengan memiliki pelanggan di sekitar, kebutuhan akan pulsa menjadi kebutuhan pokok, usaha ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kekuatan untuk membuka usaha ini adalah metode penjualan yang mudah dipahami, biaya yang terjangkau, servis yang ramah, tersedia berbagai macam pulsa, baik jenis dan merek penyediaan untuk jaringan telepon. Produk yang ditawarkan menjadi kebutuhan masyarakat di semua kalangan. Adapun kelemahannya adalah kurangnya kami melakukan promosi, gangguan jaringan, banyak pembeli yang ingin hutang pulsa, keuntungan yang kecil, dan banyaknya pesaing karena bisnis ini cukup mudah untuk dijalankan. Peluang kami untuk membuka usaha ini adalah letak yang strategis, dekat dengan jalan lintas, belum adanya konter di sekitar,
perkembangannya teknologi komunikasi menjadikan pulsa menjadi kebutuhan mendasar untuk banyak orang. Adapun ancaman dalam usaha ini adalah banyaknya pelanggan yang ingin hutang pulsa sehingga modal kami berkurang. Jaringan yang dapat memburu sewaktu-waktu karena usaha ini mudah didirikan, jumlah pesaing juga cukup ketat. Pengelolaan usaha dan strategi pemasaran. 1. Pengelolaan usaha, diantaranya strategi produk dan jasa, strategi produk aktual, dan strategi penetapan harga. Strategi pemasaran. 1. Periklanan, menggunakan banner yang dipasang di atas toko atau konter kami, lalu ada lampu yang bertuliskan jual pulsa. 2. Pemasaran langsung, yaitu dengan cara mempromosikan pada status WhatsApp atau Facebook dan juga dari mulut ke mulut. Juga konsumen bisa langsung ke konter untuk menemui pengusaha. 3. Pemasaran tidak langsung. Pembeli atau konsumen cukup memesan pulsa melalui WhatsApp atau SMS dan melakukan pembayaran melalui via transfer, sehingga pembeli tidak perlu menemui pengusaha. Cara ini memudahkan konsumen untuk membeli pulsa jika tidak dimungkinkan untuk menemui pengusaha. Namun, cara ini hanya berlaku untuk konsumen yang berlangganan dan sudah diketahui identitasnya secara jelas. Pada taktik pemasaran kami, strategi yang kami terapkan dalam pemasaran kios kami ini adalah dengan awalan mempromosikan produk kami dari mulut ke mulut, lalu kami mempromosikan ke dalam sosial media, dan media yang paling potensial saat ini adalah Facebook, Instagram, dan WhatsApp, serta dengan harga yang terjangkau. Rencana pengembangan bisnis kami yaitu ingin ruangan yang lebih besar dan lebih memadai, menyediakan alat elektronik yang lebih lengkap, ingin lebih banyak saldo untuk stok agar lebih memudahkan transaksi kami. Yang lebih penting dalam perkembangan kios pulsa ini, menyediakan pelayanan terbaik untuk konsumen atau customer kami yang datang, agar mereka merasa terpuaskan dalam pelayanan kami. Dalam permodalan dan keuangan, sumber dan besaran modal yang sudah dimiliki dengan investasi awal yaitu dari Gebi Simamora yaitu sebesar 10 juta rupiah. Aset yang sudah dimiliki yaitu ruangan konter. Dengan modal sebesar itu, kami membutuhkan untuk kebutuhan awal kami yaitu 2 etalase besar seharga 1 juta rupiah, 1 unit mesin print seharga Rp750.000, 1 unit laptop seharga Rp4.200.000, 1 unit lampu tulisan jual pulsa seharga Rp250.000, 2 buah kursi plastik seharga Rp110.000, pemasangan wifi seharga Rp1.500.000, gantungan case seharga Rp150.000 dan kwitansi seharga Rp30.000 dengan totalan Rp7.990.000. Investasi awal digunakan untuk membeli semua kebutuhan awal memulai usaha, yaitu investasi awal dikurang kebutuhan awal sama dengan Rp10 juta dikurang Rp7.990.000, sisanya Rp2.010.000. Sisa Rp2.010.000 itu kami gunakan untuk menambah saldo kami. Adapun pendapatan kotor saya dalam 1 bulan dari pulsa, token, dan paket lainnya adalah sebesar Rp1.200.000 dari transferan dan biaya lainnya seperti pembayaran listrik, PDAM, IndiHome, yaitu sebesar Rp900.000. Untuk pembelian case, headset, dan charger sebanyak Rp300.000. Jadi pendapatan kotor saya dalam 1 bulan adalah Rp2.400.000. Dari pendapatan kotor itu dikeluarkan biaya untuk
memenuhi kebutuhan per bulan sebanyak Rp740.000. Jadi laba bersih yang saya dapatkan adalah Rp1.660.000. Berikut adalah lampiran produk yang ingin saya tawarkan. Kesimpulan dari video ini dan kesimpulan dari saya ingin membuka usaha ini adalah semakin canggihnya dunia komunikasi melalui telepon genggam, masyarakat sangat memerlukan biaya untuk berkomunikasi. Karena untuk berkomunikasi, telepon genggam memerlukan pulsa, baik pulsa yang berupa voucher ataupun elektrik. Sudah bisa dipastikan bahwa orang yang memiliki telepon genggam tidak dapat hidup tanpa pulsa. Dan maraknya juga pembelian apapun melalui online, sehingga orang-orang atau masyarakat membayarnya via transfer. Karena pada lingkungan saya lumayan jauh untuk ke bank atau ATM, maka saya juga membuka agen BNI Link yang membantu masyarakat untuk mentransfer apapun dan melakukan pembayaran apapun lebih dekat dan terjangkau. Telepon genggam sudah tidak lagi menjadi kebutuhan barang yang mewah, tetapi sudah menjadi kebutuhan barang pelengkap. Telepon genggam bisa dikatakan sebagai kebutuhan barang pelengkap karena hampir seluruh lapisan masyarakat dari kalangan bawah, menengah, atau atas mampu memiliki telepon genggam. Bahkan, ada beberapa orang yang memiliki telepon genggam lebih dari satu telepon. Namun, telepon genggam yang mereka miliki berbeda-beda tipe dan mereknya, disesuaikan dengan daya beli masyarakat dan pendapatan masyarakat. Baiklah, demikianlah video penjelasan saya tentang usaha saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.